Yeah, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class 3rd grade, second semester. Oke, selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 3 di pagi hari ini di semester kedua. Oke, di pagi hari ini kita masih melanjuti materi kita yaitu lesson 5. Nah, di minggu lalu kita juga sudah mempelajari lesson 5 atau pelajaran 5 ini dengan tema umumnya adalah jobs. Dan di pagi hari ini merupakan part 2 atau bagian kedua setelah kita melewati part 1 atau bagian pertama di minggu lalu. Oke, di pagi hari ini di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana kita bertanya tentang profesi seseorang dan menyebutkan profesi seseorang. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yakni yang pertama, bertanya mengenai profesi atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Jadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama adalah bertanya mengenai profesi atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Tujuan yang kedua adalah bagaimana para siswa sekalian dapat menyebutkan profesi atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Jadi sekali lagi para peserta didik sekalian, di pagi hari ini ada dua tujuan yang akan kita lakukan dalam pelajaran di pagi hari ini, yakni bertanya mengenai profesi atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris, dan yang kedua adalah menyebutkan profesi atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, sebelum kita melanjuti ke pembahasan kita tentang materi ini, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian di rumah boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Oke, sebelum kita melanjuti pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik untuk klik tombol like dan subscribe di channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Bertanya mengenai profesi seseorang dan menyebutkan profesi seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dengan ucapan dan lafal yang benar. Para peserta didik sekalian, di minggu lalu di part 1 atau di bagian yang pertama dengan tema umumnya adalah jobs atau pekerjaan, kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari tentang nama-nama profesi atau pekerjaan dan tempat bekerja. Di sini Pak Guru hanya kembali mengingatkan atau review for the student, hanya mengingatkan kepada para siswa tentang nama-nama profesi dan tempat bekerja. Di sini kembali Pak Guru tampilkan beberapa contoh dari nama-nama profesi dan tempat bekerja. Bisa terlihat di sini bahwa nama-nama profesi yang minggu lalu yang sudah kita bahas, nama profesi atau pekerjaan itu bisa lihat di sini ya di layar. Yang pertama adalah a zookeeper, adalah seorang penjaga kebun binatang atau seorang petugas kebun binatang.
Yang kedua adalah a pilot. A pilot atau seorang pilot. Kedua ini, a zookeeper dan a pilot adalah nama-nama profesi atau pekerjaan. Sedangkan dua gambar yang ada yang lain ini, bisa lihat di sini ada a hospital dan a rice field adalah tempat bekerja, ya. A hospital rumah sakit dan a rice field adalah sawah. Ini kita sudah bahas di minggu lalu ya, dan kita tidak perlu untuk membahasnya kembali. Namun Pak Guru hanya mengingatkan bahwa nama-nama profesi dan tempat bekerja ini merupakan dasar untuk kita boleh mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita atau bagian kedua dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, di part kedua atau di bagian kedua ini dalam pelajaran kita di pagi hari ini, kita akan membahas atau kita akan sama-sama belajar tentang bertanya tentang profesi dalam bahasa Inggris dan menyebutkan tentang profesi dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara bertanya tentang profesi seseorang dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara menyebutkan profesi seseorang dalam bahasa Inggris? Mari kita simak bersama-sama. Pak Guru berharap para siswa sekalian boleh memperhatikannya dengan baik agar boleh memahami dan mengerti isi dari materi dari video ini dengan baik pula. Seperti terlihat di layar sini, yang ditampilkan adalah seperti di gambar ya, bisa dilihat adalah a pilot. A pilot adalah seorang pilot atau seorang pilot. Dan yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bertanya tentang profesi seseorang ini. Bagaimana kita menanyakan tentang profesi seseorang ini dalam bahasa Inggris. Bagaimana caranya kita menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang ini dalam bahasa Inggris. Ya, untuk menanyakan atau untuk bertanya tentang profesi seseorang dalam bahasa Inggris, tentu kalimat tanyanya selalu diawali dengan kata tanya what. Selalu diawali atau selalu dimulai dengan kata tanya what. Ya. Setelah what diikuti dengan does, kata does. Tulisannya does ya, tapi dibaca does. What does? Ya, does. Jadi what, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa what itu adalah kata tanya. Apa? Sedangkan does adalah kata kerja verb, auxiliary verb. Does itu adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke. Namun pada kesempatan ini para peserta didik hanya belajar bagaimana cara membuat kalimat tanyanya tanpa harus mengetahui secara dalam tentang grammar dari kalimat ini. Oke, setelah kata tanya what dan kata kerja bantu does, kita ikuti lagi dengan kata he. He ini merupakan kata ganti diri atau personal pronoun, kata ganti diri dari dia laki-laki. Karena berhubung jenis pekerjaan yang ditampilkan di sini adalah profesi atau pekerjaan yang ditampilkan di sini adalah seorang pilot, dan pilot ini adalah seorang laki-laki,
maka kata ganti diri yang tepat yang kita gunakan adalah he. He dipakai untuk menggantikan seorang laki-laki ya, untuk menggantikan seorang laki-laki. Oke, setelah kata he diikuti dengan kata do, do ini adalah kata kerja ya, kata kerja do adalah kata kerja. Lalu yang terakhir kita ikuti dengan tanda tanya, interrogative mark, diikuti dengan kata tanya. Jadi berdasarkan gambar yang ditampilkan atau jenis pekerjaan di sini adalah seorang pilot, kata tanya yang tepat untuk menanyakan atau bertanya tentang profesi itu adalah what does he do? Apa pekerjaannya? What does he do? Apa yang dilakukan? Apa pekerjaannya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan seperti begitu ya. What does he do? What does he do? Apa pekerjaannya? Ini yang Pak Guru tunjukkan ini adalah bagaimana caranya kita menulis kalimat tanya untuk menanyakan profesi atau pekerjaan kepada seseorang. Jika kita ingin menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang, maka kalimat tanya yang tepat yang harus kita gunakan adalah seperti begini ya. What does he do? Atau misalnya dalam tugas atau ulangan, Pak Guru menyuruh untuk menuliskan kata tanya yang tepat untuk menanyakan atau untuk bertanya tentang profesi seseorang, maka para peserta didik sekalian harus menuliskannya seperti begini ya. What does he do? What does he do? Oke, itu tentang kalimat tanyanya. Karena yang kita pelajari di pagi hari ini bukan hanya tentang bertanya tentang profesi, tetapi sekaligus dengan menyebutkan profesi, menyebutkan tentang profesi atau pekerjaan itu sendiri. Menyebutkan dengan nama lain di sini adalah menjawab profesi ketika kita ditanyakan tentang pekerjaan itu. Jadi ada bagaimana cara membuat kalimat bertanya dan bagaimana cara membuat kalimat jawabannya ya. Oke, untuk kalimat pertanyaan untuk menanyakan profesi sudah kita buat seperti ini ya. What does he do? Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya seperti begini. What does he do? Apakah pekerjaannya? Apakah pekerjaannya? Oh, yang kedua ini minta maaf belum jawaban, masih dalam bentuk pertanyaan juga. Ya. Is he a pilot? Ya, is he a pilot? What does he do? Apa pekerjaannya? Apakah dia seorang pilot? Karena berhubung yang melakukan percakapan ini ada 3 orang, maka ketiga-tiganya juga akan melakukan percakapan. Oleh karena itu, percakapan yang pertama itu dilakukan oleh orang yang pertama ini, dan percakapan yang ini, kalimat tanya yang kedua ini dilakukan oleh orang kedua, ya. Jadi what does he do? Apa pekerjaannya? Orang kedua kembali menanyakan, apakah dia seorang pilot? Is he a pilot? Ya. Apakah dia seorang pilot? Dan orang terakhir akan menjawab, yes, he is a pilot. Ya, he is a pilot. Ya. Sekali lagi Pak Guru jelaskan. Lihat di sini. Untuk menanyakan atau untuk membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan, maka kalimat tanya yang tepat seperti ini ya. What does he do? What does he do? Is he a pilot? Apakah dia seorang pilot? Kita lihat pekerjaannya apa, atau gambar yang ditampilkan di sini adalah gambar pekerjaannya itu apa? Gambar apa? Profesinya sebagai apa? Ya, gambar yang ditampilkan di sini itu profesinya apa? Di sini profesinya adalah pilot. Berarti jika kalimatnya tanyanya adalah is he a pilot?
apakah dia seorang pilot? Jenis pekerjaan yang ditanyakan. Jika jenis pekerjaan yang ditanyakan dalam kalimat tanya ini sama dengan gambar yang ditunjukkan di sini, maksud Pak Guru bahwa jika jenis pekerjaan yang ditanya di sini misalnya adalah pilot dan gambar yang ditampilkan juga adalah pilot, berarti jawabannya adalah yes. Jadi yes, he is a pilot. Jadi setelah kita menulis yes, jika yes kita tulis yes, he. He ini karena pilot ini seorang laki-laki, kita pakai kata ganti dirinya menjadi he. Lalu is, diikuti is, to be is. Lalu ini adalah seorang pilot. Kembali kita menulis profesinya atau pekerjaannya. Jadi yes, he is a pilot. Contoh yang pertama ini adalah contoh untuk membuat kalimat pertanyaan dan jawabannya adalah yes, ya, dan jawabannya yes. Kenapa demikian? Sekali lagi, jika jenis profesi atau pekerjaan yang ditanyakan dalam kalimat tanya itu sama dengan profesi atau pekerjaan yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang sama, maka jawabannya adalah yes. Jawabannya yes. Jadi sekali lagi, jika pertanyaan what does he do, is he a pilot? Yes, he is a pilot. Yes, he is a pilot. Kenapa yes? Karena yang ditanyakan profesinya pilot dan digambar juga adalah pilot, ya. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Oke, misalnya yang ditampilkan di sini adalah profesi atau pekerjaannya adalah a firefighter, petugas pemadam kebakaran, ya, atau petugas pemadam api, ya. A firefighter, minggu lalu kita sudah belajar tentang nama-nama profesi, ya, dalam bahasa Inggris. Jadi a firefighter artinya petugas pemadam kebakaran. Oke, di sini gambar yang ditampilkan adalah a firefighter. Perhatikan, ya, gambarnya adalah a firefighter, itu petugas pemadam kebakaran. Sekarang kita membuat kalimat tanya untuk menanyakan profesi dari orang ini. Bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Untuk menanyakan pekerjaan atau profesi, ya. Ya, sekali lagi, untuk membuat kalimat tanya selalu diawali dengan kata what. Kata tanya what. Lalu diikuti does, diikuti he. Kenapa diikuti he? Karena profesi atau pekerjaan ini jenis kelaminnya adalah laki-laki, ya. Orang yang ini, profesi atau orang yang ini yang ditampilkan dalam gambar ini adalah jenis kelaminnya laki-laki. Maka di sini Pak Guru tidak menulis what does firefighter, tetapi he-nya ini firefighter yang ini Pak Guru ganti dengan he, ya. Pak Guru ganti dengan he. Jadi what does he do? What does he do? Ya, what does he do? Ini kalimat tanyanya, ya. Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang. Jadi kalau kita ingin menanyakan pekerjaan teman kita atau tetangga kita, maka kalimat tanya yang tepat dalam bahasa Inggris untuk menanyakan pekerjaan atau profesi orang itu adalah what does he do? What does he do? What does he do? Atau what do you do? Ya, what does he do? Oke, itu tentang kalimat bagaimana kita membuat kalimat tanyanya. Sekarang bagaimana caranya jika ada pertanyaan seperti begini? Lalu bagaimana cara kita menjawabnya atau bagaimana kita menyebutkan profesi tersebut? Ya. Is he a teacher? Ya, perhatikan baik-baik, ya. Pertanyaannya adalah what does he do? Apa pekerjaannya? Is he a teacher? Apakah dia teacher? Apakah dia guru? Lihat jenis profesi atau pekerjaan yang ditanyakan di dalam
kalimat tanya ini adalah teacher ya. Teacher artinya guru ya. Teacher artinya guru. Sementara profesi atau pekerjaan yang ditampilkan dalam gambar adalah a firefighter, petugas pemadam kebakaran. Berarti jenis pekerjaan yang ditanyakan di dalam kalimat tanya dan jenis pekerjaan atau profesi yang ditampilkan dalam bentuk gambar ini adalah berbeda ya, berbeda. Di dalam pertanyaan ditanyakan teacher, sementara yang ditunjukkan dalam gambar adalah a firefighter. Berarti berbeda. Oke. Bagaimana jika profesi yang ditanyakan itu dalam kalimat tanya itu berbeda dengan profesi atau pekerjaan dalam gambar? Maka cara jawabnya adalah no ya. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah no. Jadi cara menjawabnya adalah no. He is a firefighter ya. Jadi pertama tadi dijawab yes karena apa? Atau alasannya apa? Karena jenis profesi atau pekerjaan yang ditanyakan di dalam kalimat tanya seperti begini itu sama dengan profesi atau jenis pekerjaan yang ditampilkan di dalam gambar. Jadi seperti contoh yang pertama tadi, itu adalah yang ditanyakan dalam kalimat tanya ini adalah a pilot, seorang pilot, dan di gambar juga yang ditunjukkan adalah gambar atau profesinya adalah sebagai seorang pilot. Berarti sama ya. I'm sorry. Minta maaf. Ya. Adalah seorang pilot. Jadi jika profesi atau pekerjaan yang ditanyakan dalam kalimat tanya itu sama dengan profesi atau pekerjaan yang ditampilkan dalam gambar, maka jawabannya adalah yes. Tetapi apabila jenis pekerjaan atau profesi yang ditanyakan di dalam kalimat tanya ini berbeda dengan yang ditampilkan di gambar, maka jawabannya adalah no. Seperti contoh ini terlihat bahwa jenis pekerjaan atau profesi yang ditanyakan dalam kalimat tanya ini adalah teacher. Sementara profesi atau pekerjaan yang ditampilkan dalam bentuk gambar ini adalah a firefighter. Berarti berbeda ya. Berarti berbeda. Jadi untuk menjawabnya adalah kita menggunakan jawabannya kita menggunakan no, he is firefighter. Jadi setelah kita menulis no, he is, kita menulis kembali pekerjaan yang sebenarnya yang ditunjukkan di dalam gambar ya. Pekerjaan ditunjukkan di dalam gambar. Jadi no, he is a firefighter. Jangan no, he is a teacher. Jangan. Karena yang ditanyakan apakah dia seorang guru? Bukan. Yang ditampilkan di gambar kan bukan guru. Berarti kita jawabnya no, tidak. He is a firefighter. Oke, untuk menjawab yes atau no ini ada dua cara sebenarnya ya. Ada dua cara. Namun yang Pak Guru tuh tampilkan atau tunjukkan sini adalah cara menjawab lengkapnya. Cara menjawab lengkapnya. Lengkapnya tuh bagaimana? Di sini Pak Guru menulis no, he is a firefighter. Ini jawaban lengkapnya. Kalau jawabannya singkatnya itu seperti begini ya. No, he is not. Di sini Pak Guru tidak tulis ya. Itu cara menjawab singkatnya. Jadi no, he is not. Tanpa kita menyebutkan a firefighter-nya. Namun di sini yang Pak Guru tunjukkan adalah cara menjawab lengkapnya. No, he is a firefighter. Jadi misalnya di dalam tugas ulangan atau ujian nanti, jika para peserta didik ingin menjawab no, he is not atau no, he is a firefighter, dua-duanya adalah jawaban yang sama ya. Adalah jawaban yang sama. Oke, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Oke. Perhatikan baik-baik. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah gambar yang ditampilkan ya. Gambar yang ditampilkan. Oke. Karena yang ingin ditanyakan adalah fokus jawabannya adalah yang ada profesi atau pekerjaan yang ada di gambar. Oke, misalnya gambar profesi atau pekerjaan yang ditampilkan di sini adalah a teacher. A teacher. Ya, teacher adalah guru ya. Teacher adalah guru. Oke, kita masuk. Bagaimana cara membuat kalimat tanyanya untuk menanyakan
profesi ini? Ya, sekali lagi kita awali kalimat tanya dengan kata tanya what, lalu diikuti does, diikuti see, do, lalu tanda tanya. Oke. Pada contoh pertama dan kedua tadi, di sana kata ganti diri yang digunakan adalah he. Karena apa? Karena pilot dan pemadam kebakaran tadi adalah seorang laki-laki. Jadi Pak Guru pakai he. Sementara di sini Pak Guru menggunakan kata ganti diri she karena apa? Atau alasannya apa? Karena guru yang ada di dalam gambar ini adalah guru seorang wanita atau gurunya perempuan. Karena perempuan, maka kata ganti posisi yang Pak Guru gunakan adalah she. Jadi kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan pekerjaan atau profesi ini adalah what does she do? What does she do? Jadi jangan what does he do. Salah ya. Di sini perempuan tapi dalam kalimat tanya ditanyakan adalah laki-laki. Berarti salah ya. Nah, jadi harusnya adalah what does she do? Jadi yang pertama ditulis adalah kata tanya what diikuti does she do, tanda tanya. Selalu menggunakan what does, Oke. Kalimat tanya yang berikut. Oke. Perhatikan. Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Lihat, dalam pertanyaan ditanyakan apakah dia seorang is he a teacher? Yang ditanyakan adalah teacher. Sementara yang digambar adalah gambar teacher juga. Berarti tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa jika profesi atau pekerjaan yang ditanyakan di dalam kalimat tanya itu sama dengan profesi atau pekerjaan yang ditunjukkan di dalam gambar, kedua-duanya sama, berarti jawabannya adalah yang harus kita buat atau yang harus kita jawab adalah yes. Yes. Jadi jawabannya dapat kita buat seperti begini. Yes, she is a teacher. Yes, she is a teacher. Ini jawaban lengkapnya. Sekali lagi ini jawaban lengkapnya. Kalau jawaban singkatnya kita hanya menjawab yes, she is. Titik. Ya, yes, she is. Is he a teacher? Yes, she is. Itu jawaban singkat atau short answer. Kalau jawaban lengkap atau long answernya seperti begini ya. Yes, she is a teacher. Yes, she is a teacher. Jadi di pagi hari ini Pak Guru hanya memberikan 3 contoh untuk bagaimana caranya kita membuat kalimat tanya tentang untuk menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang dan bagaimana cara kita membuat kalimat jawabannya untuk menyebutkan atau ya mengatakan profesi atau pekerjaan seseorang. Oke, baik para peserta didik sekalian, Pak Guru berharap bahwa 3 contoh ini mewakili pekerjaan atau profesi yang lain ya, dan Pak Guru berharap bahwa setelah menonton atau mempelajari materi ini, para peserta didik sendiri di rumah bisa melatih sendiri untuk membuat kalimat tanyanya untuk menanyakan profesi atau pekerjaan, dan sekaligus membuat atau menyebutkan, belajar untuk menyebutkan atau membuat jawabannya sendiri. Ya, ada banyak profesi atau pekerjaan yang sudah Pak Guru tunjukkan minggu lalu. Silakan dilihat kembali videonya, dipelajari, dan di rumah bisa membuat latihannya sendiri ya, supaya semakin mahir atau ya untuk membuat kalimat tanyanya dan untuk membuat kalimat jawabannya. Para peserta didik sekalian sudah tidak bingung lagi ya, Oke.
Oke, para peserta didik sekalian, dengan demikian materi kita di pagi hari ini part 2 bagian kedua ya, dengan temanya masih tentang job atau pekerjaan. Tapi pada kesempatan ini di pagi hari ini kita belajar bagaimana kita membuat sebuah kalimat tanya untuk menanyakan profesi dan pekerjaan, sekaligus membuat kalimat jawaban untuk menjawab atau mengatakan profesi atau pekerjaan. Sudah selesai ya. Pak Guru berharap bahwa materi yang Pak Guru berikan ini sedikit membantu atau sedikit bermanfaat untuk para peserta didik sekalian dalam memahami pelajaran bahasa Inggris teristimewa atau khususnya dalam tema tentang job atau pekerjaannya. Okay, thank you so much for today and see you next time. Goodbye. Tapi jangan lupa para peserta didik semua di rumah, selalu pun tetap di rumah, tetapi patuhi protokol kesehatannya dengan melakukan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.